Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini menjelaskan yang pertama al-domair atau ganti orang, kata ganti untuk orang. Yang qasimul domir ila salasah, yaitu domir terbagi menjadi tiga. Yang pertama domir mukhatab, yang kedua domir ghaib, yang ketiga domir mutakallam. Domir mukhatab adalah lawan kita berbicara, sebagai pengganti lawan kita berbicara. Domir mukhatab terbagi menjadi 5. Anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Anta untuk satu orang laki-laki, anti satu orang perempuan, antuma untuk dua orang laki-laki maupun perempuan, antum untuk banyak laki-laki, antunna untuk banyak perempuan. Contohnya, anta tazhabu ilal fasli. Kamu masuk ke dalam kelas. Anti tazhabu ilal fasli. Kamu perempuan masuk ke dalam kelas. Kemudian antum ukhruj. Kalian semua keluar, untuk banyak orang, semua laki-laki. Begitulah penggunaan anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Kemudian domir ghaib atau menyebutkan orang tidak ada di dekat kita terbagi menjadi 5 juga. Huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Huwa untuk satu orang laki-laki, hiya satu orang perempuan, huma untuk dua orang laki-laki maupun perempuan, hum untuk banyak laki-laki, hunna untuk banyak perempuan. Misalnya kita menyebutkan Ahmad di rumah. Sebagai pengganti Ahmad, kita menggunakan huwa, bukan hiya, tapi huwa karena dia laki-laki. Maka di situ Ahmad fil baiti kita ubah menjadi huwa fil baiti. Dia di rumah. Seperti itu. Begitu juga kalau penggunaan hiya sebagai Fatima fil baiti, maka kita ganti hiya fil baiti. Begitupun huma, hum ataupun hunna. Kemudian yang ketiga domir mutakallim. Domir mutakallim itu kita yang berbicara. Ada 2, yaitu pertama ana, kedua nahnu. Ana ilal fasli, saya pergi ke kelas. Maka penggunaan saya sebagai misalnya nama, Ahmad pergi ke kelas, maka diganti saya pergi ke kelas dengan menggunakan ana. Atau nahnu, kami misalnya. Kami di dalam kelas, itu kita banyak orang di dalam kelas. Nahnu fil fasli, bukan sebut satu nama, melainkan kita sebut nahnu untuk lebih mudah. Kemudian yang kedua al-af'alu, yaitu fi'il. Yang qasimul fi'lu ila salasah. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Fi'il madi merupakan kata kerja masa lalu atau yang telah kita kerjakan. Yaitu seperti fi'il madi ada zahaba, kharaja untuk yang muzakkar, kemudian untuk yang muannasnya ditambahin ta di akhir, zahaban, kharajat. Kebanyakan muzakkar kebanyakan 3 huruf. Itu tadi zahaba, kharaja, fa'ala, dakhala, itu muzakkar. Kalau muannasnya tadi ditambah ta akhir. Zahabat, kharajat, dakhalat, itu merupakan muannas. Contohnya zahaba Ahmad ilal fasli. Ahmad pergi ke kelas. Nah, itu penggunaan zahaba. Kalau misalnya perempuan, misalnya Fatima, zahabat Fatima ilal fasli. Fatima pergi ke kelas. Nah, begitulah. Kemudian fi'il mudhari' atau yang akan kita kerjakan atau yang sedang kita kerjakan. Fi'il mudhari' kalau yang muzakkar itu yazhabu, yakhruju, itu muzakkar. Yaf'alu. Akan tapi kalau untuk yang muannasnya ianya diganti dengan ta. Jadi tazhabu, takhruju, taf'alu itu merupakan muannas. Contoh fi'il mudhari' yang akan kita kerjakan, misalnya Muhammad akan pergi ke sekolah misalnya. Berarti pakai ya karena dia Muhammad itu laki-laki. Yazhabu Muhammad ilal madrasah. Seperti itu. Atau kalau untuk perempuannya misalnya Fatima pergi ke masjid. Tazhabu Fatima ilal masjid.
karena perempuan memakai ta. Kemudian untuk fi'il amar adalah kata kerja tadi. Contohnya izhab dan ukhruj. Kalau fi'il amar tidak ada perubahan untuk muzakarnya sama. Kemudian kalau untuk muannasnya ada tambahan ya di akhir. Izhab, izhabi, ukhruj, ukhruji, uf'ul, uf'uli, ada ya di akhir, itu untuk perempuan. Contohnya ukhruj Muhammad, maka kita menyuruh Muhammad keluar misalnya. Izhab Ahmad, maka kita nyuruh Ahmad keluar. Tapi kalau untuk perempuan, izhabi Fatimah, izhabi Aisyah, itu untuk perempuan. Kita menggunakan ya di akhir tambahannya. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang as-sa'ah, jam. Kalau kita bertanya tentang jam, kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Maka kita jawab dengan as-sa'atul an. Kita tambah jam berapa, misalnya jam 3, as-sa'atul an as-salasa. Perlu kita ingat kalau di jam harus ada tambahan alif lam di awalnya. Seperti salasa diawali dengan alif lam jadi as-salasa. As-salasa, karena alif lam itu merupakan alif lam ta'rif. Kemudian kalau misalnya ada jam 3 siang, jam 3 malam misalnya, jam 3 sore, jam 3 pagi, itu harus ada tambahan di akhir lagi. Kalau pagi tambahannya sobahan, kalau siang naharon, kalau sore masaan, kalau malam lailan. Misalnya jam 3 pagi, maka kam sa'atul an, kita jawab as-sa'atul an as-salasatu sobahan, karena pagi kita menggunakan sobahan. Akan tapi kalau misalnya jam 3 sore, as-sa'atul an as-salasatu masaan, jam 3 sore. Kemudian misalnya jamnya lewat, misalnya jam 3 lewat berapa, lewat 10, lewat 5, atau lewat 20, itu ada lagi tambahan di akhirnya. Kalau lewat 5 kita tambahkan dengan khamsatu daqaiq, kalau lewat 10 asyaratu daqaiq, kalau lewat 15 ar-rabi', kalau lewat 20 as-salasu, kalau lewat 25 an-nisfu. Seperti itu. Misalnya kita kasih contoh jam 1 siang lewat 15, maka kam sa'atul an, kalau bertanya kam sa'atul an jam berapa, kita jawab as-sa'atul an al-wahidatu naharon ar-rabi'. Nah, itu jam 1 siang lewat 15. Atau kita kasih contoh jam 12 siang lewat 25 misalnya. Maka kita jawab dengan as-sa'atul an as-saniyatu asyara naharon an-nisfu. Itu merupakan jam 12 siang lewat 25. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.